Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa ala kulli muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna arda ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan insyaallah ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu TU, serta anak-anakku sekalian. Kita bersyukur kepada Allah hari ini, di pagi yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan menghirup udaranya Allah. Segar enggak? Segar enggak? Kita masih merasakan hangatnya sinar matahari yang Allah ciptakan untuk kita. Anak-anakku, kita berkumpul di sini dalam rangka taqarrub ilallah. Oleh sebab itu Bapak berharap mudah-mudahan kita semua bisa tertib ya. Amin. Semoga apa yang kita laksanakan ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah dan dicatat sebagai bagian amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salat pun senantiasa teratur pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, hari ini zikir kita, tausiah kita terkait dengan gerakan hayya 'alas shalah. Bapak mau nanya nih, yang hadir di sini mau sholat apa mau disolatkan? Iya. Sebelum disolatkan kita sholat dulu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ada yang tahu artinya? Au aglab. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dari Al-Quran ini, yaitu Alkitab, ya, Al-Quran. Kemudian yang kedua perintahnya wa aqimus shalah. Apa artinya? Tegakkanlah sholat. Ya. Insya Allah jika sholat yang kita tegakkan itu benar, maka sholat itu akan membentengi kita, akan menjadi perisai bagi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu, ya, balasan pahalanya sangat besar. Salat secara bahasa adalah doa. Betul? Betul nggak? Halo. Salat secara bahasa adalah doa. Tapi kalau kita hanya berdoa saja sudah dikatakan salat apa belum? Belum. Karena salat itu secara amaliyahnya, ya, diawali dengan apa? Halo, perbuatan yang diawali dengan apa? Masa bismillah. Niat ya. Dan diakhiri dengan
salam, ya. Nah, nanti dengan Bapak Ibu guru agama dipelajari rukun dan syarat sah sholatnya, ya, insya Allah. Baik anak-anakku, terkait dengan Allah itu masih timpuk-timpukan, nanti ditimpuk malaikat loh. Ya, timpuk malaikat bukan hanya menyek, hancur. Itu kelas 10 kayaknya masih tidak tertib. Baik anak-anakku, bahwa Islam itu dibangun atas 5 fondasi, ya. Jadi bunyal Islam khamsin, ya. Salat itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, ya. Pertama syahadat, kedua sholat, dan seterusnya, ya. Insya Allah udah hafal deh. Ada tuh banyak di media anak-anak SMA ditanya rukun Islam nggak ngerti, ya. Ditanya rukun iman nggak paham. Halo, nanti Bapak suruh ke depan, ya, yang masih timbuk-timbukan, ya. Nih anak-anak yang pakai baju putih itu berarti kelas 10, ya. Kalian harusnya malu sama kelas 12, sama kelas 11. Kalian pendatang baru tapi sudah buat. Ayo omelin, ayo omelin. Kembalikan ke alam. Ya. Jadi harusnya kelas 10 itu lebih pendiam, ya. Tapi nyatanya agak lebih brutal begitu. Nah, perlu dibina apa dibinasakan? Dibina, ya. Jangan dibinasakan, nanti nggak boleh. Baik anak-anakku, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Ada yang tadi sholat subuhnya di masjid, acungkan tangan, halo. Acungkan tangan yang subuhnya di masjid. Jam berapa? Jangan jam 6:30, ya. Alhamdulillah, ya. Kalau kita masih bisa melangkahkan kaki kita, ya, ke masjid, setiap langkah kita itu akan dicatat sebagai pahala. Jadi kalau masjidnya jauh, itu pahalanya lebih banyak, ya. Apalagi kalau bisa sampai sholat di Masjidil Haram, pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Pak, kalau gitu sholat zuhurnya ke Masjidil Haram aja, ayo, ya. Tapi nggak nyampe kalau nggak naik kapal, ya. Baik anak-anakku, bahwa sholat itu kewajiban, bagian dari rukun Islam. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa, ya, seseorang yang mengaku muslim, maka dia wajib sholat. Bagaimana Pak kalau dia nggak sholat ngaku muslim? Dalam Islam itu batasnya cuma 3 hari. 3 hari diingetin, tapi nggak sadar-sadar, maka dia kemudian sudah dinyatakan murtad. Nauzubillah. Coba bayangin nih, ya, kita begitu gampang meninggalkan sholat. Padahal, ya, di dalam Islam
orang yang enggak sholat batasnya itu 3 hari. Kalau dia setelah diingatkan tapi tetap kemudian tidak mau sholat, maka di sisi Allah dia masuk golongan orang-orang yang murtad. Kira-kira orang yang murtad itu dia akan masuk surga atau tidak? Halo? Kira-kira orang murtad itu akan masuk surga apa tidak? Tidak. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kalau kita mengaku seorang muslim, maka kita wajib sholat. Bahkan kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama madin. Faman tarakaha faqad hada madin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya, maka dia berarti telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan agama. Coba. Halo? Kata Rasulullah, yang tidak sholat itu disamakan dengan perusak agama, penghancur agama. Kira-kira sebutan ini bagus apa buruk? Tentu buruk. Ya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ada di antara kita yang menyia-nyiakan kewajiban ini. Bapak masih melihat ya, ketika kumandang azan banyak yang tidak ke masjid, malah ke warteg. Halo, ada nggak tuh yang begitu? Banyak nggak tuh? Siapa tuh? Mudah-mudahan ke depan tidak begitu lagi. Amin. Janji? Halo? Janji tidak begitu lagi? Janji ya. Bahkan kata baginda Rasulullah begini, awalu mayuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat. Ya. Paman sholaha sairu amaluhu, wa man fasadat sairu amaluhu. Ada yang tahu artinya? Awalu mayuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat. Jadi yang pertama, amalan yang akan dihisab oleh Allah dari diri kita di hari akhirat nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah amal perbuatan yang lainnya. Halo, ngadepnya ke Bapak. Apabila buruk salatnya, maka buruk amal-amal yang lainnya. Jadi salat itu sangat penting, ya. Jangan sampai disia-siakan, apalagi ditinggal. Ya. Jadi kita ya hidup di dunia ini sementara. Betul? Ada yang abadi hidup di dunia? Nggak ada. Ya. Kehidupan abadi itu dan kehidupan akhirat itu tergantung amal kita di dunia. Dan salah satu yang akan menentukan kita bahagia atau tidak di akhirat itu diantaranya sholat. Ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Ya, karena Bapak masih melihat tadi banyak ya di antara kita yang melalaikan sholat. Ya. Nah, kalau hidup kita jauh dari ibadah sholat, kata
baginda Rasulullah, ya, orang yang menjaga sholatnya, ya, halo, orang yang menjaga sholatnya itu kata baginda Rasulullah, pertama itu akan dijauhkan dari kesusahan-kesusahan hidupnya. Karena sholat itu adalah, ya, komunikasi, dialog, percakapan kita hamba dengan Allah Sang Maha Kuasa. Jadi sholat itu dialog kita dengan Allah. Ya, halo, yakin kalau sholat itu dialog kita dengan Allah? Ya, ya. Dan Allah menjawab setiap ucapan-ucapan, bacaan-bacaan sholat kita. Ya. Nah, jadi orang yang menjaga sholatnya itu pertama akan dijauhkan, ya, dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Mau dijauhkan dari kesulitan hidup? Mau, ya. Apalagi sekarang semua serba, ya, serba mahal, serba, ya, banyak masalah. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah, ya, orang yang menjaga sholatnya itu akan dijauhkan dari azab kubur. Ya. Jadi nanti di alam kubur orang yang menjaga sholatnya itu akan dijaga oleh malaikat. Ya. Kemudian, ya, orang yang menjaga sholatnya itu nanti ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim, ya, itu dia akan menyeberangi seperti orang yang berlari cepat. Jadi ada gambaran orang yang nanti menyeberangi Shiratal Mustaqim itu, ya, ada yang secepat kilat, ada secepat angin, ada secepat orang berlari, ada secepat orang yang berjalan, ada yang merangkak. Ada yang merangkak tapi selamat, tapi ada yang merangkak tapi kemudian tidak selamat. Ya. Nah, sholat itu salah satu yang akan, ya, membela kita ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim. Kata baginda Rasulullah, ya, orang yang menjaga sholatnya maka dia akan bisa menyeberangi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Kemudian nanti juga kata baginda Rasulullah, dia akan diberi kitab, ya, catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Halo, mau menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal? Ada yang tahu ashabul yamin itu golongan kanan, ashabul shimal golongan kiri. Ashabul yamin itu penghuni ashabul shimal itu penghuni neraka. Nanti orang yang menjaga sholatnya akan diberi kitab, ya, catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Berarti dia termasuk ashabul, ya, berarti dia, ya, dijanjikan masuk surga. Ya, jangan sampai kita menjadi golongan kiri yang diberi kitab dari sebelah kiri, dan itu malapetaka besar, ya. Karena kata baginda Rasulullah, ya, tentang siksa neraka itu, ya. Jadi ada orang yang hidup di dunia itu penuh dengan kenikmatan, nggak pernah dia merasakan penderitaan sekalipun. Lalu kemudian kata Rasulullah, dia dicelupkan 1 detik saja ke neraka, lalu kemudian diangkat lagi. Maka kemudian ditanya kepada orang itu, wahai fulan, apa yang kau rasakan? Maka kata si fulan itu, ya Allah, aku belum pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Padahal, ya, hidup di dunianya penuh kenikmatan. Sementara hanya 1 detik saja dicelupkan ke neraka, maka dia, ya, merasakan penderitaan yang begitu hebat. Apalagi kalau khalidina fiha abada, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kata baginda Rasulullah, ada juga orang yang hidupnya sengsara aja, ya, nggak pernah
merasakan kebahagiaan, ya, lalu dicelupkan orang itu ke surga, gitu ya. Lalu kemudian orang itu diangkat, lalu ditanya, wahai fulan, apa yang kau rasakan? Maka kata si fulan itu, ya Allah, aku merasakan kehidupan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, ya. Coba bayangkan, apalagi kalau sampai kita berada di surga selamanya. Amin. Amin. Di surga kita hanya tinggal menikmati, ya, apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak perlu lagi ngaji, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi ibadah-ibadah yang lain. Mau salah satunya jaga sholat. Oke? Nah, kemudian terkait dengan sholat ini, ya, bahwa ternyata bagi kaum Adam, bagi abang-abang nih, ya, sholat berjamaah itu ternyata lebih afdol daripada sholat sendiri, ya. Sholatul jamaah afdolu min sholatil fajri bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya, ya, itu lebih afdol dibandingkan dengan sholat sendiri, yaitu pahalanya, ya, 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Tapi bagi si teteh, ya, kalau di sekolah kita memang disarankan berjamaah. Tapi afdolnya si teteh mah sholatnya di rumah, ya. Tapi bagaimana kalau mau ke masjid? Nggak apa-apa. Tapi kalau di sekolah mah harus ke masjid, ya Pak. Nggak boleh di kelas, ya. Dan nggak ketahuan sholat enggaknya, ya. Nah, kalau kemudian sholat, ya, sopnya juga kalau laki-laki itu yang terbaik, yang paling depan. Kalau perempuan sopnya yang paling belakang. Jadi deket pagar. Enggak, ya, di area masjid aja, jangan sampai sholatnya di pagar. Pak, katanya yang paling belakang lebih baik, saya mah di pagar aja lah biar cepet pulang. Nah, alasan itu mah, ya. Balik badan langsung bubar, langsung pulang, ya. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi kira-kira kita mau milih sholat sendiri atau sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Jadi kata Rasulullah begini, man tatahhara fi baitihi summa masa ila baiti min buyutillah liyak dia faridotan min faraidillah kanat khatwatahu idahuma, ya. Dan akhir hadis kemudian, jadi siapa orang yang mengambil wudu, ya, dari rumahnya, ya, lalu kemudian dia melangkahkan kakinya menuju rumah